Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang luar biasa sekali. Nah, ini terkait masalah latar belakang secara spesifik kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mengarang sebuah tesis yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin amma ba'd. Kemarin ada yang tanya, sebenarnya hal mendasar dalam dialog diskursus nasab ini itu apa toh? Hal yang mendasar ya masyarakat ingin bertanya tentang nasab habaib yang sekarang ini paling tidak 10 tahun terakhir muncul fenomena habaib di sosial media yang seperti itu bisa kita lihat sendiri dengan berbagai latar belakang kepentingan, dengan berbagai latar belakang kondisi dan keadaan, dan juga berbagai modus yang bisa dipahami dari aksi yang berbeda-beda, yang semuanya itu bersentuhan dengan masyarakat. Akhirnya banyak yang bertanya. Nah, yang ditanya itu kan rata-rata mereka yang punya dampingan. Di antaranya Kiai Imaduddin Utsman. Kan tidak mungkin Kiai Imaduddin Utsman tiba-tiba ngarang tanpa latar belakang dan komitmen menjawab persoalan-persoalan umat. Dan itu satu contoh fenomena yang dilatar belakangi kondisi dan keadaan masyarakat, direspon oleh seorang kiai, dan kiai itu memiliki kepedulian yang telah kita saksikan bersama. Sosok Kiai Imaduddin Utsman itu salah satu contoh dari sekian fenomena yang sebenarnya tidak berbeda dengan yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia ini. Intinya semuanya bertanya antara realitas yang mereka temukan tentang sosok habaib dengan prinsip normatif yang mereka terima terkait dengan ajaran-ajaran keutamaan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ketegasan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Tentu hal-hal yang terkait dengan Nabi itu juga memiliki prinsip-prinsip keutamaan, kalaupun enggak terlalu mewah, paling tidak semua yang mengaku cucu Nabi itu memiliki standar umum. Mungkin kesalahan 1-2 orang bisa dipahami, tetapi ini seperti sebuah tradisi, tidak melihat kesalahan 1-2 orang lagi. Fenomena habaib di Indonesia ini tidak melihat 1-2 habib yang melakukan kesalahan lagi,
tapi ini sudah seperti tradisi yang umum, jamak terjadi terkait dengan sistem kapitalisasi nasab, nasab sebagai instrumen untuk kehendak kuasa, dan justru yang lebih berat lagi, nasab sebagai target dakwah, sehingga ilmu dan takwa itu sebagai instrumen untuk menguatkan nasab. Itu kan nampak di beberapa sosial media. Bukan sebaliknya, nasab untuk membentuk titik kesadaran yang lebih kuat secara pribadi, direfleksikan secara umum, yang tanpa menyebut nasab secara publik, tetapi nasab sebagai sebuah inspirasi atau motivasi diri untuk menguatkan ilmu dan takwa. Bukan seperti itu, tapi malah sebaliknya. Dan yang luar biasa, sistem glorifikasi habaib, glorifikasi kenasaban habaib itu yang justru sangat mewarnai sosial media, mengunggul-unggulkan, menceritakan keutamaan-keutamaan leluhur mereka, dan banyak yang justru kontrari salah, berbeda dengan semangat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cenderung ingin menekankan bil ilmi wa taqwa, tapi justru dari kalangan habaib lebih menekankan kepada sistem kenasaban yang dibangun secara glorifikasi, yang mengarah kepada sistem pemaksuman untuk para habaib. Fenomena inilah yang akhirnya masyarakat bertanya, menunggu jawaban. Lalu kalau nggak bisa menjawab gimana? Ya, kalau nggak bisa menjawab, jangan membangun glorifikasi, mengunggul-unggulkan leluhur untuk kemewahan nasab ba'alwi, habaib, yang justru menjadi instrumen di kalangan habaib yang awam, di masyarakat atau di kalangan habaib yang punya kepentingan kehendak kuasa, yang ingin menggunakan instrumen kenasaban ini. Dan ini tidak terbendung. 10 tahun terakhir tidak terbendung. Maka muncul tesis Kiai Imad. Pertanyaan masyarakat ke Habib tidak terjawab, ya Kiai Imad yang menjawab. Tesis Kiai Imad itu kan menjawab problem masyarakat yang mereka refleksikan dalam bentuk pertanyaan yang tidak dijawab oleh para hamba. Dan rasional jawaban Kiai Imad, sehingga bisa membentuk titik kesadaran. Kalau jawaban Kiai Imad itu tidak benar, seperti yang sudah dipahami masyarakat umum dan sekarang sudah menyebar, ya bikin klarifikasi, lakukan penelitian yang sama. Perlu diketahui, sampai detik ini para habaib belum mengcounter riset Kiai Imad, atau secara publik belum bisa menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Efektifkah kalau membangun dalil-dalil framing? Tidak efektif. Efektifkah kalau mencari muhibbin dengan berbagai latar belakangnya, entah muhibbin dari latar belakang yang awam atau muhibbin dari latar belakang yang standar keilmuan, atau muhibbin dari latar belakang yang dikenal sebagai elit tertentu, untuk menjawab, untuk turut membangun glorifikasi
Bani Ba'alwi yang dimiliki oleh Habaib tidak bisa menjawab. Kalau Menteri Pendidikan yang membantu membangun glorifikasi Bani Ba'alwi yang dimiliki Habaib, apakah sudah bisa menjawab kegelisahan masyarakat? Tidak juga bisa menjawab. Karena titik dasarnya adalah penuhi data sesuai dengan pertanyaan, buktikan sistem glorifikasi itu dalam bentuk kenasaban yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kajian DNA. Karena melibatkan muhibin dengan berbagai latar belakang untuk membendung arus masyarakat yang gelisah dan mendapatkan jawaban dari Kiai Imam atau mendapatkan jawaban dari keyakinan masing-masing masyarakat yang sudah tidak nyambung antara fenomena habaib dengan nasab yang mereka unggul-unggulkan, itu enggak sesuai dengan sosok ideal para tokoh-tokoh besar dari para cucu Nabi, sehingga menurunkan tokoh-tokoh elit dari kalangan manapun yang memiliki otoritas keagamaan nggak bisa. Masyarakat sekarang ini sudah melek teknologi, melek informasi, sudah melek ilmu pengetahuan modern. Masyarakat bertanyaannya itu kan juga bertanya berbasis ilmu pengetahuan. Mereka akan mendengarkan jawaban itu juga mendengarkan dengan berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat vital bagi masyarakat sekarang ini. Tidak mereka yang telah memiliki otoritas keagamaan atau yang menduduki di posisi elit tertentu, masyarakat awam pun kadang yang menduduki posisi elit tertentu atau yang memiliki otoritas keagamaan kadang tidak peduli terhadap pengetahuan. Sementara masyarakat yang bukan siapa-siapa, yang kita kenal sebagai masyarakat bawah, masyarakat wong cilik, kadang teknologi informasinya lebih canggih, prinsip ilmu pengetahuannya lebih kuat, dan prinsip ilmu pengetahuan yang mereka pelajari itu nggak bisa dihalang-halangi oleh sistem glorifikasi, sistem mengiklankan para leluhur, nggak bisa. Makanya kalau ada muhibin dari latar belakang yang berbeda-beda, kalau pada akhirnya yang ingin ikut membela Ba'alwi, para Habib, itu pada tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak berbasis teknologi, tidak berbasis data yang lengkap, itu pada akhirnya akan ditertawakan publik. Akan ditertawakan publik. Karena masyarakatnya sekarang berbicara sudah by data, by teknologi, by ilmu pengetahuan. Kesadaran terhadap logika, pemikiran rasional itu sudah sangat tinggi masyarakat kita. Sehingga paling tidak dimulai dari Habib sendirilah untuk menjawab pertanyaan masyarakat, mengkanter tesis Kiai Imam, menjelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan dengan glorifikasi, mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan leluhur, dan juga bukan pula mengadu domba muhibin dengan masyarakat luas. Tentu muhibin dari latar belakang yang berbeda-beda. Membenturkan itu juga nggak efektif. Baik Habibnya maupun muhibbinnya yang dibentur-benturkan itu akhirnya menjadi tontonan masyarakat.
Karena masyarakat sudah bisa tertawa dengan ilmu pengetahuan mereka. Masyarakat bisa tertawa dengan teknologi yang mereka kuasai. Masyarakat sudah bisa tertawa dengan informasi yang mudah mereka akses. Ilmu pengetahuan yang mudah mereka akses, yang mudah mereka pahami dengan berbagai instrumen pendekatan dan media yang tersedia di depan mata, sangat mudah mereka akses, mereka manfaatkan. Maka elit-elit ini itu mau tidak mau harus mengimbangi perkembangan masyarakat. Kalau sekiranya nggak bisa mengimbangi, asukut salamah. Atau sharing dengan mereka yang sudah bisa mengikuti perkembangan, lalu direnungkan, dan kemudian diputuskan secara lebih elegan, memiliki perspektif keputusan yang manusiawi, yang membangun kesetaraan. Bahkan pemerintah pun nggak bisa membendung tanda tanya besar masyarakat. Pemerintah pun nggak bisa membendung kegelisahan masyarakat. Ini bukti kalau dari masyarakat. Mengapa? Mengarah kepada titik pembentukan kesadaran, edukasi, tidak mengarah pada keputusan hukum. Karena memang nggak ada yang dirugikan secara kelompok tertentu. Kalaupun justru mengajukan ke pengadilan, ya dari pihak Pak. Jadi masyarakat nggak perlu. Karena bagi masyarakat yang penting titik kesadaran, kalau Habib itu bukan durian Nabi, selesai. Masyarakat orangnya tulus-tulus, jadi nggak perlu mengajukan ke pengadilan atas kedustaan, kebohongan, nggak perlu. Karena pada akhirnya adalah persaudaraan, informasi yang mencerahkan, pendekatan ilmu pengetahuan yang bisa dipaparkan dan mereka pahami, itu masyarakat. Masyarakat nggak ingin apa-apa, nggak ingin mengadili. Yang penting semuanya sudah jelas beres bagi masyarakat. Tapi kalau ada komunitas elit yang dimainkan oleh Habib atau Habib sendiri ingin membendung realitas ini, sudah tidak bisa. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh salah satu Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Eh, apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau tuturkan dalam video tadi itu merupakan hasil riset atau hasil daripada pengamatan beliau sendiri. Nah, ini terkait masalah latar belakang daripada kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu menerbitkan atau mengarang sebuah tesis yang sangat menggemparkan, sangat menggoncangkan daripada dunia para habaib dari klan Ba'alawi terutama. Oke, mari kita bahas apa yang beliau sampaikan. Ini ada beberapa hal catatan saya dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, kata beliau, fenomena habaib di Indonesia ini sudah tidak memandang para habaib melakukan kesalahan satu atau dua lagi. Nah, jadi maksud dari perkataan beliau itu, kenapa Ki Haji Imaduddin mengarang sebuah dari tesis yang sangat luar biasa sekali itu untuk menjawab sebuah persoalan masyarakat, sebuah eh, permasalahan yang tidak mampu dijawab oleh sebagian para kiai dari pribumi, lebih baik memilih diam, lalu kemudian ditanya persoalan-persoalan yang meresahkan masyarakat, lalu kemudian muncullah sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Makanya kajian tesis atau kajian nasab dari nasab Ba'alawi ini merupakan sesuatu hal yang berkepanjangan. Kenapa sesuatu hal yang berkepanjangan bahkan sekarang sampai melebar kemana-mana? Kenapa bisa begitu? Kenapa
Kiai Haji Imaduddin tidak dipolisikan, tidak dilaporkan, karena sampai sekarang dari pihak Robitoh Alawiyin itu tidak bisa menjawab daripada salah satu atau beberapa pertanyaan yang paling populer itu 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, sampai sekarang tidak ada tandingan daripada karya ilmiah untuk menandingi daripada tesis Kiai Haji Imaduddin yang memang merupakan kalau kita lihat dari segi isi, dari segi pembahasan itu lebih condong atau lebih spesifiknya data yang disampaikan di tesis itu sangat akurat sekali, bahkan mematahkan beberapa dalil-dalil dari klaim Ba'alawi untuk mengagungkan atau menguatkan daripada nasab mereka. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji itu yaitu sekarang itu kata beliau ilmu pengetahuan itu sangat terbuka lebar. Artinya semua masyarakat kita yang ada di Indonesia dan Nusantara ini, khususnya daripada para muhibbin atau maupun para pendukung dari Kiai Haji Imaduddin, itu merupakan semuanya masyarakat-masyarakat yang melek teknologi. Artinya tidak ada yang tidak bisa mengakses sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyodorkan sebuah tesis yang terbuka, bisa diakses oleh semua orang, maka ketika dibaca oleh seseorang yang memang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai, lalu kemudian setuju dengan apa yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang batalnya nasab Ba'alawi ini, maka dukungan daripada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini sangat mendalam itu. Sampai sekarang ini semakin banyak daripada pendukung daripada Kiai Haji Imaduddin, terutama di dalam membatalkan daripada nasab Ba'alawi ini. Ini merupakan banyak kesadaran daripada para kiai, para pribumi yang memang sangat dirugikan atau meresahkan lah, bisa kita bilang meresahkan daripada para oknum-oknum habaib yang tidak bertanggung jawab, yang memang terlalu mengagungkan nasab-nasab mereka gitu. Oleh karena itu jauh hari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji menyampaikan salah satu ciri daripada kaum Syiah itu adalah menyampaikan atau mengagungkan, melebihkan nasab para mereka, nasab-nasab mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh para habaib, bahkan mereka memalsukan sejarah-sejarah yang memang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga NU maupun warga non-NU merupakan seyogianya kita boleh mengakses semua itu, boleh mengkritisi semua itu, namun tidak terlepas daripada prinsip-prinsip daripada menyampaikan sebuah pendapat, yaitu pertama tidak menyinggung, tidak menjatuhkan, dan yang paling tepatnya yaitu berbasis data, tidak hanya sekedar menyampaikan kritik tanpa ada dasar sama sekali. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, mari kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.